Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita mereset HP Oppo A3s ya, yang lupa pola. Di sini banyak ya kendala itu. Kalau untuk Oppo A3s itu yang lupa pola sangat susah ya, dan biayanya cukup mahal. Tapi untuk kasus di sini kita masih bisa meresetnya dikarenakan si pemilik itu masih menyimpan email yang dipakai di HP ini. Cuman kata konsumennya coba dicek dulu ya, apakah email ini benar atau tidak. Jadi kita cek terlebih dahulu. Jika emang email ini benar ada di handphone ini, maka handphone ini bisa kita reset ya. Oke, untuk tutorialnya bisa disimak ya. Pertama-tama sobat harus menyiapkan perangkat ya, baik itu komputer boleh, laptop boleh, atau dengan handphone lain ya. Di sini saya menggunakan Oppo, atau bisa juga untuk seri HP lainnya ya. Jadi di sini cukup mudah ya. Pertama-tama sobat harus mengoneksikan handphone ini ke internet ya. Jadi saya sudah mengoneksikan ke internet untuk Oppo A1K-nya. Oke, dan untuk HP A3s-nya pertama-tama sobat harus mengonekkan ke internet ya. Jadi HP ini harus connect ke internet. Kalau untuk WiFi kan tidak bisa ya, tidak bisa kita pakai ya, karena posisinya terkunci. Jadi kita menggunakan SIM card ya, SIM card yang ada paket internetnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan SIM card ada paket internet ya, untuk mengakses email di dalam ini ya. Oke, kita masukkan SIM cardnya dan pastikan internetnya terkoneksi ya. Oke, bisa dicek. Ini mode datanya bisa ya. Oke, ini jaringannya sudah ada ya. Karena kalau kita mau masuk ke WiFi, kita tidak bisa memasukkan kode karena ada password ya. Oke, baik, kita ke handphone yang satunya. Pertama-tama kita buka. Ini ada Google ya. Oke, kita buka Google. Oke, setelah terbuka kita tinggal search di Find My Device ya, seperti ini ya. Oke, di sini kita bisa mengakses Find My Device di Google ya. Oke, dan kita masukkan email ya. Di sini kita coba masukkan emailnya. Kita pilih berikutnya. Oke, untuk kata sandi dipastikan sudah benar ya. Kita masuk. Oke, di sini sudah masuk ke Find My Device. Kita pilih ini ya. Oke, ternyata emailnya sesuai ya. Jadi email ini sama dengan email Oppo A3s ini ya. Di sini kita cukup menghapus data ya. Oke, kita hapus data. Kita masukkan emailnya.
dan masukkan password ya. Oke, kita hapus, kita ke handphone ya. Oke, kita tunggu dan HP-nya otomatis restart ya. Kita tunggu ya. Jadi di sini HP Oppo ini masih tetap terkunci ya nanti, tapi kita bisa meresetnya melalui HP Oppo langsung ya. Dia setelah masuk ke pengaturan awal dia mereset ya. Di sini kita lihat dia wiping data. Oke, bisa dicek ya. Oke, untuk handphone ini sudah selesai ya. Kita pinggirkan ya. Oke, jadi ini waktunya agak lumayan lama ya. Kita tunggu saja ya. Oke, jadi di sini sebenarnya untuk Google ini kita bisa mereset ya, asalkan email yang ini kita masih ingat ya. Jadi sobat-sobat, kalau ada HP yang lupa pola, jangan langsung di reset di mana atau di counter ya. Itu kan perlu biaya ya. Kalau masih bisa sendiri kita kerjakan sendiri, tapi kalau memang sudah tidak bisa dikerjakan sendiri, baru kita bawa ke counter ya, karena mereka lebih profesional ya, lebih bisa untuk melakukan perisetan. Tapi kalau untuk kasus sederhana seperti ini cukup kita kerjakan sendiri. Oke, dicoba-coba ya, kalau masih ingat, lupa-lupa ingat email, dicoba, siapa tahu bisa. Oke, sambil kita menunggu nih ya. Jadi di sini untuk cara seperti ini bisa dipakai di HP Oppo ya, hampir semua tipe sudah pernah saya kerjakan ya. Kalau untuk Vivo, Samsung, Realme saya belum pernah mencoba, tapi sepertinya sih harusnya bisa karena ini kan kita menggunakan Google ya. Oke, sambil menunggu ya. Ini sengaja tidak saya percepat ya, jadi sobat melihat sendiri prosesnya ya. Proses bootingnya nanti biar kita lebih transparan ya. Oke, ditunggu ya. Di sini nanti ada satu step lagi ya untuk melakukan pembuka kuncinya. Jadi ditonton sampai selesai ya. Dan apabila bermanfaat bisa di like, di subscribe ya, supaya channel kita terus berkembang. Oke, emang agak lama ya nih di sini. Kalau untuk kasus seperti ini agak lama. Oke, jadi HP kita bisa meresetnya dengan HP, tidak mesti HP Oppo sama Oppo ya. Kita bisa dengan handphone lain atau dengan perangkat komputer, tergantung apa yang kita punya. Kalau kita cuman punya satu handphone, kita bisa pinjam sama teman, sama saudara ya. Cukup mudah ya untuk melakukannya. Oke, kita tunggu ya. Dia memang agak lama. Biasanya tanda-tandanya kalau lama begini berhasil ya. Karena kalau dia nggak berhasil, biasanya untuk nyalanya cepat ya, langsung muncul ke menu utamanya. Oke, kita tunggu ya. Mudah, sederhana, dan mantap ya pokoknya. Jadi kadang-kadang email ini harus diingat ya. Fungsinya email ini untuk hal-hal seperti ini ya, bisa untuk backup data juga bisa. Jadi ini emailnya sengaja tidak saya sensor ya. Nanti kalau udah bisa nih, katanya emailnya harus diganti email baru. Kata yang punya ya, ganti email baru.
Oke, lumayan lama ya. Kita tunggu ya. Ini kita kembalikan lagi ya. Oke, kita close emailnya. Oke, tunggu ya. Ya, lama ya untuk meresetnya. Oke, berhasil ya. Berarti untuk di sini kita sudah berhasil mereset handphonenya. Kita pilih bahasa. Oke, jadi di sini ada satu langkah lagi ya yang harus sobat-sobat perhatikan. Jadi kalau seandainya ini tidak terkunci, maka bisa langsung kita gunakan. Tetapi kalau dia masih meminta kunci, berarti kita harus membypass kuncinya ya. Oke, di sini kita gunakan data seluler ya. Kita lanjutkan. Bagi yang punya wifi bisa wifi ya, bisa. Bagi yang nggak punya bisa pakai data seluler ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, tunggu sebentar ya, lagi memeriksa pembaharuan. Oke, agak lama ya, kita tunggu saja. Tidak apa-apa ya, lama, yang penting sukses ya, berhasil. Oke, sudah memeriksa info. Oke, dan di sini kita diminta untuk memasukkan kembali kata sandi ya. Jadi untuk di sini cara mengatasinya cukup mudah ya. Kita tinggal kembali ya ke awal. Oke, kita pilih panggilan darurat ya. Di sini kita langsung akses bintang pagar 813 pagar. Kita tunggu ya sebentar. Oke, kita pilih setup ya. Oke, kita tunggu. Oke, dan berhasil ya.
Oke, jadi untuk cara ini sudah sering saya gunakan ya dan berhasil ya. Jadi sobat harus ingat, pertama-tama sobat itu harus tahu dulu email ya, email dari handphone ini. Jadi jika masih ragu, emailnya bisa dicoba ya, karena tidak ada salahnya kita mencoba nanti supaya berhasil ya. Karena kalau kita mau riset data, biayanya lumayan mahal ya, karena kalau di counter itu lumayan lah ya, bisa cek sendiri karena mereka langsung riset tanpa menggunakan email ya. Jadi mereka itu juga melakukan tools berbayar ya. Oke, untuk sekian ya untuk videonya. Mungkin apabila bermanfaat bisa di like ya, dan jangan lupa di subscribe supaya channel ini terus berkembang ya. Dan terima kasih kepada sobat sekalian.